Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini, di tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Desember 2023 Masehi, di masa liburan, dan kami mohon maaf jika mengganggu liburan bapak-bapak, ibu-ibu, karena seharusnya liburan bersama keluarga, dan alhamdulillah sebagian yang diberi kesempatan berlibur yang destinasi utamanya adalah Sumatera Barat. Alhamdulillah dengan keindahan alamnya. Jadi bagi kita yang tidak berlibur ke luar kota, maka liburan kita di majelis ilmu. Senikmat-nikmat libur, senikmat-nikmat perkumpulan di majelis yang kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat ajaran yang mulia, mengingat akan tempat kembalinya kita di akhirat kelak. Dan ini adalah sebaik-baik pertemuan, karena yang kita bahas adalah jelas, yaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hambanya untuk mengemban risalah ini, para anbiya wal mursalin, dan di antara mereka ada yang dikenal dengan ulul azmi, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh bagi hati kita menghadirkan bahwasanya di malam yang berbahagia ini Allah pilih kita untuk beribadah, mempelajari agamanya yang mulia. Dan kita juga tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan bersama-sama di mushola kita ini, yaitu matan Ushulus Sittah. Dan lanjutan di malam hari ini insyaallah, dan kita memohon taufik, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kita dibimbing, diberikan kesabaran untuk sama-sama mempelajari matan akidah ini. Yang kita pilih untuk dilanjutkan adalah matan Aqidah At-Tahawiyah. Matan Aqidah At-Tahawiyah. Adapun syarahnya kita ambil syarah dari yang lebih terkenal, karena semuanya para ulama banyak mensyarah akidah ini, Aqidah Tahawiyah.
Adapun yang kita pilih yang disyarah oleh salah satu ulama kita, yaitu Al-Imam Ibnu Abil Izzi rahimallahu taala. Jadi syarah itu yang kita pakai, tapi tidak seluruhnya, tidak setiap paragrafnya kita akan bahas. Dan metode kita sebagaimana biasanya, yaitu dengan membaca matanya lalu kita jelaskan. Dan kita tidak membaca kitab, tapi kita ambil poin-poin pelajaran yang pokok yang bisa kita petik dari matan-matan yang disebutkan. Dan aturan kajian kita dengan matan usulus sittah kita tingkatkan sedikit. Ibaratnya kita naik kelas, tidak mungkin kita kelasnya itu saja. Kita naik kelas, dalam setiap pertemuan kita terserah, yang penting di majelis kita atau di kita bergiliran atau siapa yang mau, atau itu saja orangnya, yang penting kita dibacakan sebagaimana yang kami jumpai alhamdulillah di majelis para ulama di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, itu dibacakan matanya, lalu syekhnya menjelaskan. Jadi seolah-olah kita majelis ilmu sebagaimana yang kita jumpai di para ulama kita di kota Madinah, dan dan itu tradisi ini memang kalau kita perhatikan para ulama terdahulu hanya memberikan sedikit penjelasan sehingga mereka banyak menyelesaikan matan-matan atau kitab-kitab yang itu sangat bermanfaat sekali. Hanya itu saja perubahan metode dalam kajian kita. Namun sebelum kita menjelaskan apa yang terdapat dalam matan akidah Tahawiyah, sejenak kita di muqaddimah ini menjelaskan tentang ilmu akidah. Ilmu akidah adalah semulia-mulianya ilmu agama. Ilmu akidah adalah semulia-mulia ilmu agama ini. Kenapa kita katakan demikian? Karena dengan ilmu akidah ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cabang ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya yang maha tinggi, nama-namanya yang maha indah, itu bagian dari akidah. Bukankah sesuatu yang agung, ilmu yang mempelajarinya otomatis ikut menjadi mulia juga, seperti disiplin ilmu akidah. Dan dengan ilmu akidah ini kita akan mengenal kewajiban kita kepada Yang Maha Pencipta. Terutama kewajiban yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan terhadap Rabb kita Jalla wa Ala. Itu yang paling utama sekali. Dan di matan ini insyaallah nanti akan dibahas insyaallah. Dan kita meyakini bahwasanya Allah adalah pelindung kita. Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Dan hanya dengan akidah yang sahihah, akidah yang benar, segala amalan dianggap sah, diterima oleh Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba seseorang itu memiliki akidah yang fasid, akidah yang rusak, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah akidah di dalamnya dipelajari tentang ikhlas, tentang bahaya dari kesyirikan, bahaya dari riya, sum'ah. Itu semuanya adalah penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan. Dan ada lagi disiplin ilmunya yang lain. Sebagaimana kemarin waktu kita rapat, apa yang mau dibahas setelah matan usulus sittah, apakah kita mempelajari tazkiyatun nufus? Ini mempelajari akidah ini otomatis tazkiyatun nufus, yaitu akan membersihkan jiwa kita, akan mengenyampingkan atau menolak syaitaniyah di dalam jiwa kita. Maksudnya bisikan-bisikan syaitan yang senantiasa merasuki hati kita, jiwa kita, yang menghembuskan waswasnya akan terbendungi dengan akidah yang sahihah.
Masyaral muslimin rahimani rahimakumullah, lalu timbul pertanyaan, akidah siapakah yang benar? Kita mempelajari akidah siapa yang sahih, yang sah, yang benar? Maka jawabannya adalah akidah yang sahih, akidah yang benar adalah akidah Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah akidah yang paling sahih, yang benar. Kemudian akidah siapa lagi? Akidah yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itulah akidah yang sahihah, dan para sahabat adalah generasi terbaik dari umat ini. Generasi terbaik dari umat ini karena mereka memiliki profesor, kita istilahkan dosen, guru, ustadznya, kiainya, habibnya, kita pakai bahasa kita di zaman ini adalah langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pelajaran kita di matan sebelumnya, dengan beriringnya waktu, berjalannya waktu, maka terjadilah pergeseran terhadap agama ini. Dan ini sunnatullah. Sunnatullah, sudah hukum Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya umat ini akan berpecah belah, berselisih, berkelompok-berkelompok, bergolong-golongan. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa shadiqul masduq, dan dia adalah orang yang jujur dan diakui kejujuran. Telah mengabarkan dari lisannya yang mulia bahwa umat ini akan berpecah belah, yang kita kenal dengan hadis iftarakul ummah, yang berpecah, orang-orang Yahudi berpecah 71 golongan, orang Nasara berpecah 72 golongan. Umat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpecah belah menjadi 73 golongan. Dan yang selamat adalah al-jamaah atau ahlu sunnah wal jamaah, atau di riwayat yang lain yaitu Nabi dan bersama wa ashabi, dan bersama sahabatnya. Itu banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan. Dan itu kita singgung di sini karena kalau tidak kita bahas seperti ini, kita tidak mengetahui, oh ternyata banyaknya kelompok-kelompok, bendera-bendera atau segala macam atas nama agama. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala agar diuji kita mana yang mau mengikuti kebenaran yang muaranya sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga diamalkan oleh para sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga di dalam dakwah. Di dalam dakwah, mendakwahkan agama ini tampak jelas, terang siapa yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan agama sebagaimana di awalnya, di awal turunnya. Perhatikanlah kajian-kajian yang akan membahas tentang tauhid. Itu yang utama, kajian yang paling utama, memperingatkan kepada kesyirikan. Kemudian yang mendakwahkan sunnah, yang memperingatkan manusia akan bahaya menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, kita nampak dalam kancah dakwah, maka akan nampak bagi kita siapa yang akan mengajak kepada Allah dan Rasulnya, dan siapa yang akan menyelisihi dari dakwah tersebut, dari jalan tersebut. Itu akan kita ketahui jika kita mempunyai bekal ilmu yang bisa mengetahuinya atau mengidentifikasinya. Tapi kalau tidak, ya kita sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal agama, orang-orang yang hanya kesehariannya yang hanyut dengan gemerlapnya dunia, sibuk dengan
dengan dunianya. Kemudian adapun matan yang kita sebutkan tadi, yang kita bahas adalah karya seorang ulama kita, yaitu Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, dan alhamdulillah matannya sudah ada di tangan bapak-bapak. Alhamdulillah, ini sebagai panduan kita di dalam mempelajari matan ini, yaitu Aqidah At-Tahawiyah. Sebelum kita memasuki untuk membacakan apa yang terdapat dalam isinya, maka kita sejenak mengenal siapa itu Imam At-Tahawi rahimahullah. Kita mempelajari karyanya, otomatis kita sedikit harus mengenalnya, biografinya. Beliau adalah seorang ulama pakar hadis. Jadi dia adalah salah seorang ulama ahlul hadis. Seorang ulama ahlul hadis, Abu Ja'far, kunyahnya Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Sallamah. Jadi bin Salamah bin Sallamah bin Abdul Malik Al-Azdi Al-Hajari Al-Misri At-Tahawi. Jadi dari Al-Misri kita telah mengetahui bahwa dia adalah orang Mesir karena penisbahannya Al-Misri. Sebagaimana di kota kita ada seorang syekh kita juga, itu Abdul Hasan Al-Misri, juga dinisbahkan ke negerinya Mesir. Jadi dia seorang Al-Hanafi, bermazhabkan Hanafi. Nanti marah pula orang apa nanti? Ya Pak, orang Baitul Izzah membahas mazhab Asy-Syafi'i, di sini membahas mazhab Hanafi, enggak marah nanti. Jadi kita membahas salah satu karangan ulama yang bermazhab Hanafi. Nanti akan kita jelaskan, insyaallah. Nanti kejadiannya nanti seperti zaman dahulu, orang Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki, tidak akur. Nantilah, enggak usah kita bahas itu sekarang. Beliau dilahirkan di daerah Butha. Nama daerah Butha sebuah desa yang sekarang itu negeri tersebut termasuk salah satu wilayah muhafadzah itu seperti kabupaten lah di zaman kita, seperti kabupaten yang namanya sekarang Almenia. Nah, itu namanya, bagi yang pernah ke Mesir atau mungkin asal-usul kita, kalau ingin kita mengetahui lebih Mesir, atau bisa di googling sekarang sudah bisa juga karena zaman sudah canggih tentang negeri-negeri yang kita sebutkan tadi. Beliau rahimahullah ta'ala dilahirkan pada tahun 239 Hijriah, di sekitar 1200 tahun yang lalu. 1200 tahun yang lalu. Dibesarkan di rumah kediaman yang penuh ilmu dan banyak keutamaan. Karena ayahnya, nama beliau tadi siapa? Ahmad bin Muhammad. Berarti Muhammad ayahnya adalah seorang ahli ilmu, salah seorang ulama di zaman itu. Kemudian juga beliau mempunyai paman yang juga seorang ulama besar. Bagi yang mempelajari mazhab Imam Syafi'i, nama ini otomatis senantiasa ada kalau mempelajari mazhab Imam Syafi'i, yaitu Imam Al-Muzanni. Itu adalah paman dari Imam At-Tahawi. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Al-Muzanni? Beliaulah yang mendakwahkan ilmu, mendakwahkan mazhab dari Imam Syafi'i, Imam Al-Muzanni. Dan ini adalah paman dari Imam At-Tahawi. Dari sini kita, kenapa pamannya Asy-Syafi'iyah, dia kenapa Hanafiyah? Nanti kita akan sebutkan. Jadi awalnya beliau berguru langsung berguru ke Imam Muzani dan mendapatkan periwayatan langsung bagaimana pendapat-pendapat Imam Syafi'i di dalam mazhabnya, langsung diriwayatkan. Namun suatu ketika, ini ceritanya kenapa dia berpindah ke mazhab Hanafi, beliau membaca tulisan-tulisan ulama yang berpaham Hanafi, berpaham Imam Hanafi.
Lalu ketika itu diketahui, nampak oleh pamannya, apa yang telah engkau baca? Dilihatnya oleh pamannya Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Lalu terucap oleh Imam Muzani, sedikit pun kamu tidak akan mendapatkan kebaikan dari kitab yang kamu baca, yang kau baca tersebut. Lalu di dalam hatinya ada semacam yang berontaklah itu, sehingga dia akhirnya meninggalkan mazhab Syafi'i, berpindah ke mazhab Hanafi. Lalu dibacanya kitab-kitab karangan ulama-ulama yang bermazhabkan Imam Abu Hanifah. Setelah banyak dia menelaah, lalu diucapkannya, semoga Allah merahmati Abu Ibrahim. Maksudnya Abu Ibrahim adalah Imam Al-Muzani, kalau tidak salah itu kunyahnya, karena dia telah mengetahui bagaimana pandangan dari ulama-ulama Imam Abu Hanifah. Seandainya dia mengetahui apa yang telah dituliskan oleh ulama Hanafi, maka dia tidak mungkin mengucapkan apa yang ditegurnya ketika dia membaca tulisan ulama-ulama Hanafiyah. Itu sekitar umur beliau sekitar itu berkisar 20 tahun. Jadi umur-umur masa-masa muda seperti itu memang ada jiwa, seandainya kita ditegur, dan itu kita merasakan bagaimana ketika kita seorang pemuda dahulu, kalau diberitahu, diperingatkan, seolah-olah jiwa itu tidak menolak, seolah-olah kita yang paling benar. Terkadang kita buat sesuatu yang bahasa dahulu, sekarang kalau dulu MPO namanya, ingin melirik perhatian orang, apapun kita lakukan di zaman-zaman yang ingin mencari atau menampakkan jati diri. Itu mengenai perpindahan mazhabnya dari mazhab Imam Syafi'i ke mazhab Imam Hanafi. Lalu guru-gurunya siapa? Guru-gurunya jelas ayahnya sendiri, kemudian Al-Imam Al-Muzani, pamannya sendiri, kemudian yang lainnya Al-Qadi Abu Ja'far Ahmad bin Imran Al-Baghdadi, itu salah seorang, itu ulama-ulama terkenal. Kalau kita bacakan sekarang, siapalah orangnya ini, siapa yang disebut ini, kalau kita buka lembaran-lembaran biografi ulama, maka kita jumpai nama-nama ini. Lalu Al-Qadi Abu Khadim Abu Abdul Hamid bin Abdul Aziz Al-Baghdadi, tadi orang Baghdad semua itu, orang Irak. Kemudian ada juga Yunus Al-Misri, orang Mesir, dan lain-lain. Masih banyak gurunya, karena tradisi ulama terdahulu banyak gurunya. Tradisi ulama dahulu banyak gurunya. Tidak seperti kita mencukupkan dengan satu guru atau dua guru, tidak. Kalau ulama dahulu sampai ribuan gurunya, Imam Bukhari banyak gurunya. Dari mana kita ketahui? Dari hadatsana qala Imam Bukhari, hadatsana fulan, atau hadatsana Humaidi, hadatsana ini, akan kita ketahui itu guru-gurunya yang dia mendapatkan riwayat langsung dari gurunya. Baik. Kemudian murid-muridnya, diantaranya yang terkenal yang dituliskan oleh para ulama, yaitu Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Mansur, kemudian Ahmad bin Al-Qasim bin Abdullah Al-Baghdadi, dan lain-lain. Masih banyak orang-orang yang menimba ilmu dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Lalu Imam At-Tahawi adalah orang yang berilmu, yang memiliki keutamaan. Beliau menguasai, jadi dia pakar ahli fikih juga ahli hadis, sekaligus pakar hadis dan sekaligus pakar hadis, dan serta cabang-cabang keilmuan yang lainnya. Lalu apa di antara hasil karya beliau? Di antaranya yang terkenal yang ditulis oleh para ulama kita, yaitu Syarhu Ma'anil Al-Athar. Itu bagi yang bagaimana menentu, yang kalau anak pribadi yang tahunya Syarhu Mushkilil Athar, itu juga karya tulis, bagaimana yang kitab tersebut seolah-olah dalil atau nas itu bertentangan, bertolak belakang, dan Imam At-Tahawi menggabungkannya, dan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang memperdalam ilmu agama. Misalnya hadis itu seolah-olah bertolak belakang, ini riwayatnya seolah-olah mengatakan begini A misalnya, yang ini mengatakan B, seolah-olah tidak sinkron. Alhamdulillah dengan kepiawaian Imam At-Tahawi, dia bisa menggabungkan nas tersebut dan mengambil hukum-hukum apa yang dimaksudkan dengan nas tersebut. Itu namanya Syarhul Mushkilil Athar.
Kemudian Mukhtasar At-Tahawi, dan matan ini yang ada di tangan kita yaitu tentang akidah At-Tahawiyah. Jadi di sini kenapa kita bahas juga? Karena kalau perbedaan di pendapat fikih itu namanya perbedaan furu', cabang. Adapun masalah akidah itu masalah yang pokok, dan perpecahan di dalam Islam itu adalah di masalah akidah, bukan di masalah berbedanya orang yang mana yang dahulu turun ketika ruku', i'tidal, apakah tangan dulu atau lutut dulu. Bukan perbedaan itu. Ini perbedaan yang masalah usul. Apakah bismillah dijaharkan atau disirkan, atau pakai kunut atau tidak. Ini bukan masalah itu. Tetapi masalah akidah, masalah pokok, masalah yang mengatakan, misalnya Qadariyah yang mengatakan Allah tidak mengetahui sebelum terjadinya, atau Jabariyah, manusia tidak mempunyai kemampuan tapi dipaksa. Sementara akidah Ahlussunnah bukan seperti itu. Semua kejadian di alam semesta ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita masuk akidah memang butuh konsentrasi dan butuh pemahaman yang benar-benar harus kita pahami dengan jelas. Karena kalau tidak akan melenceng. Betapa banyak kita jumpai ulama-ulama terdahulu yang akhirnya mereka terperosok, padahal guru mereka ulama besar. Misalnya dari generasi tabi'in, mereka berguru dengan Hasan Al-Basri, tetapi akhirnya mereka terperosok hingga terperosok dalam akidah Jahmiyah, Mu'tazilah, dan segala macamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari akidah-akidah yang menyimpang dari agama kita. Lalu pujian ulama terhadap Imam At-Tahawi. Ibnu Yunus rahimahullah taala, beliau adalah orang yang bagus hafalannya. Jadi pujian ulama terhadapnya yaitu thiqah, terpercaya, alim, pintar, jenius, dan tidak ada yang menggantikan beliau. Kemudian Ibnul Jauzi, ini Ibnul Jauzi, bukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beda lagi. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu sezaman dengan Ibnu Katsir atau muridnya Syekhul Islam, itu di tahun 700 Hijrian. Adapun Ibnul Jauzi sekitar tahun 400 Hijrian. 3 abad bedanya. Nah, jadi berbeda. Ibnul Jauzi mengatakan bahwasanya dia adalah seorang penghafal yang thiqah. Jadi riwayatnya kalau kita mempelajari ilmu hadis akan diketahui hadatsana fulan. Itu si fulan itu akan bisa kita teliti dengan pujian ulama dan celaan ulama, dan inilah isinya. Ulama memuji Imam At-Tahawi. Bagus pemahamannya, dan beliau adalah seorang yang pintar, yang jenius. Lalu Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan tentang beliau bahwasanya beliau adalah seorang penghafal yang thiqah, yang terpercaya, sekaligus beliau adalah pakar dalam penghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat tahun 321 Hijriah pada awal bulan Zulqa'dah dalam usia lebih kurang 80 tahun. Kemudian kita mengenal secara singkat juga pensyarahnya, yaitu Al-Imam Al-Qadi Ali bin Muhammad bin Abil Izzi Ad-Dimashqi. Beliau dikenal kalau disingkat saja yaitu Al-Imam Ibnu Abil Izzi. Itu dikenal dengan Al-Hanafi, dinisbahkan juga dengan Imam Abu Hanifah. Adapun nama beliau adalah Al-Imam Al-Alamah Sadruddin Abul Hasan Ali bin Alauddin Ali bin Muhammad bin Abil Izzi Al-Hanafi Al-Adrozi As-Sahili. Itu nasabnya yang ditulis oleh ulama di dalam biografinya. Terakhirnya Ad-Dimashqi otomatis dia adalah orang Damaskus, dari negeri Syam. Damaskus, salah seorang ulama Damaskus yang lahir tahun 731 Hijriah. Beliau dibesarkan, lahir dalam keluarga yang terhormat karena kakeknya adalah penghulunya qadi, penghulunya hakim. Kemudian ayahnya juga seorang qadi, seorang hakim.
Jadi kalau di dalam perkara agama yang memegang tentang keagamaan itu namanya qadhi. Qadhi yang memutuskan perkara agama, kakeknya penghulu qadhi, ayahnya seorang qadhi. Adapun gurunya yang pertama adalah Al-Hafiz Abul Fida Imaduddin Ibnu Katsir. Jadi itu gurunya yang pertama, Ibnu Katsir, yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengemban tugas mengajar pada beberapa perguruan di Damaskus. Jadi perguruan-perguruan, ada halakoh-halakoh atau semacam lembaga-lembaga pendidikan di zaman kita. Beliau ditugaskan mengajar di situ. Kemudian beliau juga, ini keluarga qadhi rupanya mereka, juga diangkat sebagai qadhi. Jadi beliau qadhi, ayahnya qadhi, kakeknya qadhi, keluarga qadhi, keluarga hakim di masa kekhalifahan tersebut. Karya tulis beliau selain Syarah Aqidah Tawiyah yaitu kitab At-Tibyan. At-Tibyan ini, kitab ini ditulis sebagai bantahan. Ini bantahan padahal dia Hanafi, yaitu bantahan terhadap orang-orang yang berpendapat harus taklid terhadap Imam Abu Hanifah. Jadi dia tidak setuju orang yang taklid kepada Imam Abu Hanifah hanya pendapat Imam Abu Hanifah saja, tidak. Dia seorang Hanafiyah, maka ditulisnya bantahan terhadap orang taklid terhadap yang hanya mengambil pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Kemudian beliau pernah disiksa karena menyanggah, pernah disiksa, dipenjarakan juga karena pernah menyanggah syair seorang orang terkenal yang dekat dengan kerajaan ketika itu, ulama pemimpin ketika itu, bahwasanya di dalam syair tersebut ada bait-bait yang terlalu memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam bait tersebut dikatakan hanya engkau wahai Rasulullah. Semacam itu, tempat mengadu kami, tempat ini. Dia di dalam bait syair itu telah meninggikan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada derajat ketuhanan. Dibantah oleh imam ini Al-Abul Izzi, sehingga dia dihukum dan dipenjarakan, dan beliau wafat pada tahun 792 Hijriah. Itu yang bisa kita pelajari tentang biografi. Langsung saja kita masuk kepada matanya. Tafadhol Ustaz Rizki, Iqra. Mawjud terjemah bil lughatil Indonesia mawjud. Iqra, fadhil. Ini adalah penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan mazhab para ulama fikih agama ini. Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, dan Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Semoga Allah meridhai mereka semua. Berikut apa yang mereka yakini dari pokok-pokok agama ini dan mereka anut sebagai agama bagi alam semesta. Baik, barakallahu fiik. Di awal matan ini muallif menyebutkan bahwasanya disebutkan Al-Allamah Hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Waraq At-Tahawi di Mesir rahimallahu taala berkata, hadza zikru bayani aqidati Ahlus Sunnah. Sebagaimana disebutkan tadi, bahwasanya ini adalah penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu beliau mengatakan di matanya ini, muallif rahimahullah taala, ala mazhabi fuqaha ilmillah, yaitu berdasarkan mazhab para ulama fikih agama ini. Disebutkan dan rujukan dia mengambilnya, yaitu yang pertama Abi Hanifah Nu'man bin Thabitin
Al-Kufi, yaitu Abu Hanifah. Disebutkan nama Imam Abu Hanifah di sini Nu'man bin Thabit Al-Kufi, orang Kufi, orang Kufah, lahir di Kufah. Salah seorang ulama mazhab yang pertama. Sebenarnya mazhab itu banyak, imam yang lainnya juga memiliki mazhab, cuman yang terkenal di dunia ini adalah 4 ini: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad yang dikenal dengan mazhab Hambali. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah. Kelahirannya yaitu di Kufah, di Irak, dan beliau meninggal pada tahun 148 Hijriah di daerah Baghdad, masih di Irak juga. Mengenai Imam Abu Hanifah yang disebutkan mu'alif namanya Nu'man bin Thabit, dia adalah ulama yang kuat hujahnya. Beliau sedikit sekali mendapatkan riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sering menggunakan ra'yunya, pendapatnya, analisanya. Tetapi hujahnya kuat. Imam Abu Hanifah hujahnya kuat. Dijelaskan oleh para ulama, misalnya disebutkan tonggak bendera ini adalah dari emas, dengan hujahnya yang kuat, semua orang yang mendengarnya meyakini bahwa ini emas. Saking kuatnya hujah dari Imam Abu Hanifah. Dan imam yang lainnya di zamannya apabila berdebat dengan Imam Abu Hanifah berkeringat, menggigil karena kuatnya hujah dari Imam Abu Hanifah. Sedikit kita ceritakan tentang bagaimana keadaan orang bermazhab dahulu yang taklid, bahwasanya ini adalah ahli ra'yi, yaitu ahli pendapat. Adapun madrasahnya Imam Malik bin Anas adalah madrasah Ahlul Hadis di kota Madinah. Jadi di zaman itu mereka berseteru antara madrasahnya Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik bin Anas. Ini mendahulukan pendapat ra'yu, sementara ini mendahulukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berbantah-bantahan. Sebagaimana kita saksikan murid ustadz ini dengan murid ustadz ini, murid ustadz itu dengan lulusan sini dengan lulusan Madinah, dengan lulusan Yaman, dengan lulusan Mesir, itu berbeda-beda pendapatnya. Begitu juga di zaman dahulu. Dan datanglah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang dikenal dengan Nasrus Sunnah, penolongnya sunnah, yang akhirnya bisa seolah-olah menyatukan perselisihan ini dengan kitabnya yang begitu fenomenal, Ar-Risalah, sehingga dengan itu maka muncul kembali sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal, juga salah satu ulama yang banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengenal, tentu di antara kita juga pernah mendengar tentang 4 imam ini. Kemudian yang bisa kita jelaskan juga tentang Abu Yusuf. Di sini disebutkan Abu Yusuf, yakni beliau adalah Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari. Siapa beliau? Beliau adalah ahli hukum dari kalangan mazhab Hanafi. Jadi tulisan beliau itu adalah yang menyebarkan pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i oleh murid-muridnya seperti Imam Al-Muzani yang menyebarkan pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Sementara Abu Yusuf di sini bahwasanya beliau adalah yang tulisannya yang menyebarluaskan pendapat-pendapat dari Imam Abu Hanifah. Itu makanya salah satu penopang sampai di zaman kita pendapat-pendapat ulama tersebut, karena murid-muridnya yang juga mempunyai karya ilmiah yang menyebarkan pendapat dari guru-gurunya. Sementara imam-imam yang lain yang murid-muridnya tidak ada tulisan karya ilmiah yang mengembangkan, seperti Imam Al-Auza'i, Imam An-Nakhai dan yang lainnya, itu juga memiliki fikih, tetapi pendapat-pendapatnya tidak ada karya tulisnya yang tidak menyebar luas sebagaimana 4 imam mazhab yang kita bahas di kesempatan ini. Kemudian disebutkan juga wa Abi Abdillah Muhammad bin Hasan
Asy-Syaibani. Ini ulama ahlul hadis Imam Asy-Syaibani. Kalau kita mempelajari hadis maka kita akan jumpai nama beliau. Beliau dan tadi Abu Yusuf tadi menjadi seorang qadi juga di masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah masa dinasti Abbasiyah. Adapun Abu Abdillah yang kita sebutkan di sini Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau adalah murid, termasuk murid Imam Abu Hanifah, jelas. Beliau adalah ahli hukum orang Arab ketika itu. Dan gelarnya dijuluki oleh orang bahwasanya dia adalah bapak hukum internasional. Bapak hukum internasional adalah Imam Asy-Syaibani, Abu Abdillah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi nama-nama orang tadi yang kita sebutkan, alhamdulillah secara singkat kita mengenalnya, dan mereka hidup di masa kekhalifahan Abbasiyah. Lalu dijelaskan oleh muallif ridwanullah alaihim ajma'in, semoga Allah meridai mereka semuanya. Wa ma ya'taqiduna min usuliddin wa yadinuna bihi rabbal alamin. Kemudian disebutkan oleh muallif rahimallahu taala berikut apa yang mereka yakini dari pokok-pokok agama ini dan mereka anut sebagai agama bagi Rabb semesta alam. Keyakinan yang disebutkan nama-namanya tadi, Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, kemudian Abu Abdillah Asy-Syaibani, inilah keyakinan akidah mereka terhadap agama Allah Rabb semesta alam. Sudah azan atau belum? Sudah. Atau untuk supaya kita sebutkan satu dulu, tapi pembahasannya pekan yang akan datang insyaallah. Coba Ustaz. Kami mengatakan tentang tauhid kepada Allah dengan yakin akan tauhid Allah. Sesungguhnya Allah adalah Esa, tidak ada sekutu baginya. Ini yang diungkapkan oleh muallif Imam At-Tahawi, sebagaimana dinukilkan oleh imam-imam sebelumnya yang guru-guru beliau, bahwasanya akidahnya ini. Naqulu, kami berkata, kami mengatakan fi tauhidillah, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mu'taqidina bi taufiqillah, yaitu dengan yakin dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyinya? Innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah itu adalah Esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Sudah azan? Berarti enaknya tanggung-tanggung seperti itu. Adapun penjelasannya insyaallah akan kita bahas di pekan yang akan datang. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian. Mudah-mudahan sebagaimana di awal tadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing kita, memberikan taufik kepada kita, memberikan kesabaran bagi kita bisa mempelajari matan akidah at-tahawiyah bersama-sama di tempat yang mulia ini. Subhanakallah memdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.